Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Nurani Bicara. Part yang pertama, pembahasan kan agak gelambiar ya. Bukan gelambiar sih sebenarnya. Namanya juga podcast sudah lama berhenti, sudah lama tidak melakukan eh, menampilkan sebuah video pembahasan yang lucu-lucu. Jadi kan memang ada yang kurang mungkin gitu ya. Tadi disinggung soalnya terlalu cepat, terlalu kurang panjang durasinya. Part pertama seperti itulah sudah. Part kedua ini masih bersama Franz. Ya. Franz ini ya tadi sudah dikenalkan di part pertama itu adalah sebagai seniman, pemerhati seni, dulunya juga sebagai pendamping sosial untuk masyarakat di Kabupaten Blora, ya cepu aja lah gitu kita anggap. Kabupaten Blora juga ketika memang masuk ke dia ya dia biasanya gercep orangnya, saya tahu. Hari ini Franz ini sedang menggarap perkumpulan gitu ya. Perkumpulan yang namanya FMC itu. FMC itu Forum Musisi Cepu dengan menampilkan ada karya-karya seni yang dia naungi bersama anak-anak muda. Ya. Dia ini sudah membuat konsep itu, dia sudah menjalankan, dia sudah mempublikasikan, dan ini memang out of the box ya. Maksudnya hal yang dibuat oleh Franz dan kawan-kawan ini bukan hal-hal yang biasa gitu, bukan aku bisa main gitar, aku bisa main drum, aku bisa nyanyi suaraku bagus, enggak, tapi ini memang out of the box. Ini harus kita kawal bareng-bareng. Tapi nanti kontennya seperti apa? Franz ada channel itu enggak? Oh, channelnya? Apa channel itu? Apa Instagram? Belum. Kalau untuk yang explore kita di Instagram. Nah, Ya. ini langsung aja ya ke Franz. FMC itu kan tadi kita bahas tipis-tipis ya di podcast kita yang part pertama. MFC itu kan sejauh ini kan memang tadi kita udah bahas ya singgung dikit-dikit kolaborasi daripada kalau kalau boleh saya mengkomentari kolaborasi daripada kesadaran yang ada di dalam dirimu untuk menggabungkan hal-hal yang Mbok anggap itu sebagai pendampingan sosial tapi lebih dikolaborasikan kepada teman-teman seniman kan itu kan Mm. kayak digarap lah FMC. Nah, tapi kan gini bos, hari-hari ini kan yang kita bahas adalah terkait ini makannya gimana nih gitu ya. Nah, Frans ini punya ide apa gitu untuk nggak usah membesarkan lah. Kalau membesarkan itu kan Tuhan itu ya, Tuhan itu semua. Tapi bagaimana ya kita kan kan ini Muslim ya, Muslim dia Muslim. ya Muslim, Alhamdulillah Muslim. alhamdulillah Muslim adalah istiqomah itu kan. Kita nggak boleh lepas daripada itu. Pertama anfa'uhum linnas khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah itu kalau orang-orang keren bilangnya orang-orang bule ya orang-orang barat itu adalah konsisten, stay strong, stay struggle bahasa mereka-mereka. Sebenarnya ujungnya itu istiqomah. Bisa secara berkesinambungan setiap harinya bangun jam 7 pagi, terus sampai mati. Itu kasarnya. Itu istiqomah. Sejauh ini Fran, apakah FMC ini sudah seistiqomah itu dalam kesadaran kawan-kawan ini menggarap sesuatu. Misalnya contoh, semua kan ada tolak ukurnya. Mm. Semua kan ada ini. Walaupun tidak dibuat formatnya ketika salah gini enggak. Tapi kan standarnya adalah A, tidak boleh geser ke B gitu. Misalnya gitu ya. Apakah sudah sampai sejauh itu apa bagaimana? Coba monggo dijelaskan lah. Jadi biar jangan aku aja yang ngomong Enggak. ya. Jadi gini, untuk teman-teman musisi sendiri yang di Cepu terkhususnya, karena kita belum bisa menjangkau kawan-kawan yang ada di Blora, eh, teman-teman Cepu sendiri ini dari rumah itu sudah mempunyai
menu sendiri, Misi. misi sendiri. Oh. Jadi mereka ada yang berangkat dengan genre popangnya, Mm-mm. ada berangkat dengan genre reggae-nya, Mm. ada yang berangkat dengan genre dangdutnya. Mm. Di dalam FMC ini kita nggak pernah menuntut mereka untuk merubah sebuah genre atau merubah eh, idealis mereka yang mereka bawa dari rumah tadi Betul. untuk menjadikan kalian harus kayak gini, enggak. Karena pada dasarnya mereka eh, bukan nggak mampu ya. Pada kalau ditanyakan masalah karya, contoh anak Tikma sendiri dalam jangka belum ada setahun aja udah Apa namanya? Tikma. Sigma. Karena Tikma 51 ini belum ada jangka 1 tahun sudah hampir 1 album. Dan dia udah gigs ke luar kota. Satu album ini berarti berapa lagu nih? Hampir 10. Hampir 10. Hampir ya, ini baru 8 yang jadi. Jadi 9 ini masih digarap sama 10-nya. Ya oke. Cepat termasuk nih. Teman-teman Panuntun juga ada sekitar 2 album. Mm. Nah, mereka konsisten di genrenya itu. Mm. Nah, yang unik teman-teman FMC ini, teman-teman dari musisi-musisi dari genre pop, punk, dangdut, reggae ini, walaupun mereka mempunyai idealis yang berbeda, ketika mereka bersama, mereka itu bisa berbaur dengan idealis-idealis yang dulu ceritanya senior-senior saya waktu saya masih kecil. Beda satu genre aja bisa saling pukul dia. Ya betul. Nah. Metal, hardcore, wah ini Nah, punk itu masih ribut. mungkin agak damai bang. Tahun-tahun ini agak damai eranya di genre-genre ini di Cepu. Kenapa? Karena memang ini kita bicara daerah ya. Ya. Kita bukan anak Jakarta nih bos. Kita ini anak Blora, anak kampung ya, bahasa gitu. Walaupun Frans mungkin sendiri imigran gitu ya. Saya sendiri juga bukan asli lahir di Blora, tapi kita menyadari hari-hari ini kita itu lahir musisi ya. Musisi misalnya contoh, lahir besar berkembang itu di Kabupaten Blora. Ini bukan Jakarta. Pada tahun, kalau aku nggak salah ingat, karena kan aku pelaku gigs juga ya. 2010 itu sampai kita nyerah. Bahwasanya memang kita nggak bisa menembus panggung Jakarta. Tapi kan ini sudah 2023, berarti 13 tahun sudah ini. Era sudah berubah. 4.0, digital, itu kan sudah berubah. Siapa yang bisa menonjok ke atas, viral? Contoh, musisi-musisi Jawa, ini Caknan, siapa segala macam. Kan berawal daripada viral-viral itu. Itu yang menjadi PR mungkin ya. PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menembus itu, gitu Fran. Apakah FMC ini sempat berpikiran seperti itu? Atau mungkin sudah berproses seperti itu? Kalau berproses kita tetap insya Allah konsisten ya bang ya. Konsisten dalam arti teman yang masih bergelut masalah film-film pendek, bergelut masalah fotografer, desain dan sebagainya itu mereka masih berjalan walaupun terlihat stagnan, tapi saya lihat teman-teman masih bersemangat. Berarti dikumpulkan dalam satu ini ya? Satu wadah. Jadi nggak melulu tentang musik. Oke. For musisi Cepu itu memang ada banyak, dari teman-teman barongan juga ada, teman-teman dangdut juga ada, teman-teman campur sari juga ada, teman-teman event juga ada. Yang bikin saya tetap stay di FMC ini, teman-teman selalu menyampingkan konflik sosialnya daripada mengedepankan forum ini. ya. Jadi dengan kata lain, kalau di media ya, ada undang-undang pers itu ya, nomor 40. Bahwasanya memang bahasanya adalah lex specialis derogat legi generalis. Undang-undang pers itu adalah undang-undang khusus ya. Jadi dengan kata lain, undang-undang khusus itu mengenyampingkan undang-undang umum. Nah mungkin seperti itu kira-kira. Betul. Ya ente harus bisa kuat tirakat gitu, lapar-lapar dulu lah. Jangan curhat soal rumah dulu ketika Anda bergabung di sini, kita bahas konsep ini, harus fresh, harus matang. Kira-kira gitu ya. Berarti kan dengan kata lain gini, Fran, yang saya tanya tadi kan adalah apakah ini masih menjadi dasar atau sudah berproses? Sudah mulai berproses. Ya, sudah berapa lama? Maksudnya melakukan hal ini dengan ide-ide apa ya, ide cemerlang kawan-kawan gitu, sudah berapa lama ini?
Kalau kita sih baru berjalan 2 tahun, cuma untuk perkembangannya nggak terlalu signifikan. Jadi ini malah kita mau coba formula baru. Jangan dibocorkan tapi. Ya enggak lah, kalau bocorkannya. Ya insya Allah kalau tembus mungkin bisa mengcover untuk segi kebutuhan ekonomi teman-teman di rumah, untuk yang berkeluarga, untuk yang memang hidupnya seniman ini ada beberapa teman yang mereka nggak bisa diatur saat mereka mempunyai ikut bekerja di sebuah perusahaan karena ada hobi yang selalu mengikat mereka. Aku nggak iso lah kerja kayak gini, aku Iya. kudu moto, Iya. aku kudu ngedit, aku kudu Iya. gawe. Ada beberapa orang sampai dia rela keluar dari sebuah perusahaan Iya. untuk menggeluti hobinya yang tidak menghasilkan uang. Seidealis itu ya? Namanya kesenangan apa? Iya, betul. Enggak, itu pertanyaan aja. Ah, Bukan jadi harus jadi bebanmu untuk menjawab itu. Iya, saya Iya. bukan, tidak. Karena kita hampir mirip, Bos. Ketika memang, ya, ini cerita lucu-lucu aja. Saya, ya, Habibie Nasution, itu dalam 3 bulan terakhir, tidak usah bahas perusahaannya apa ya, mau BUMN atau enggak, atau di bawah ini segala macam. Saya itu sudah mendapatkan penawaran 3 itu menjadi dirut. Nggak tampil. Dengan gaji yang lumayan lah, aku tinggal ya lucu-lucu aja, nggak usah ya ribet, nggak usah sampai kepala pusing mikirin segalanya. Tapi inilah hobi saya. Memang saya punya apa namanya, punya bukan potensi ya, punya keinginan untuk membuktikan dengan konsistensi, dengan eksistensi, ini nanti akan menjadi sesuatu yang booming. Saya melihat dengan apa yang Franz bahas itu, saya melihat memang kita hampir-hampir mirip aja ya listnya. Cuman bidangnya aja yang berbeda. Betul. Gitu kan. Makanya sebenarnya dari kemarin persiapan untuk podcast ini hidup kembali, memang yang pertama harus tak ajak omong-omongan, terlepas daripada kan, jadi bahas part 1 lagi nih. Terlepas daripada konsep Cepuraya itu. Ada bagian yang pertama adalah sebagai pusat perekonomian, yang kedua pusat seni dan budaya. Ini sebenarnya tidak konsep yang dibahas setelah ada konsep Cepuraya, kita ngobrol ini. Tapi memang sudah lama memang ini harus ngobrolnya sama musisi. Siapa? Ketika domisilinya aku di Cepu, nama saya di Cepu, terus Frans juga domisili di Cepu, ayolah kita sama-sama. Sama-sama kita mulai nih. Mulai komunikasi dulu. Setelah itu, apa ini yang disajikan FMC ini kan ada part-part ya. Tadi Mudiantara, terus apa tadi? Teman-teman Mudiantara ya. Terus apa? Tikma 51, ada Panuntun juga. Iya. Dan kalau kemarin mungkin ini yang ngelihat podcast ini, kalau kemarin mungkin pada waktu acara wayang di Cepu di Tok Buntung, itu talentnya dari mereka semua, ya. Ya, kalibrasi itu teman-teman kalibrasi. Tepuk tangan lah dulu, penontonnya mana ini? Penontonnya. Nah, jadi kita fokus pada eksistensi kalian, gitu ya. Eksistensi kalian, rumah besarnya adalah FMC, yang dibilang itu, Frans bilang itu, rumah besarnya FMC, bagian daripada keluarganya itu ada yang senangnya musik ini, Ya, ada yang senangnya betul. ini. Bermacam-macam genre. Bermacam-macam genre itu dibebaskan. Nah, tergantung nanti siapa yang dapat ranking pertama dulu nih. Nah, di era digital ya. Ini kan kita bahas digital nih. Mungkin konsep yang kalian buat adalah serandom itu ya. Ayolah, nebar jaring aja semua. Ya, gitu siapa yang rankednya paling atas, nanti bisa direct temennya. narik gitu. kawannya ke atas gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi ini aku kan karena kendalanya memang mungkin baru belakangan ini kita bisa mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Dan semoga aja untuk harapannya nggak lama-lama untuk berkembang ini teman-teman musisi ini, harapannya untuk 1 tahun ke depan kita bisa sama-sama naik di digitalisasi. Ini ya. Biasanya kan kalau orang-orang tua tuh kalau aku cerita curhat gini langsung dibahas. Wes gini. Nah, ini anggap aja kita lucu-lucuan aja. Gini. Seandainya anggaplah kalau bisnis itu kan yang dicari kan investor ya.
Nah, kita geser aja nih. Yang kalian buat ini adalah basisnya adalah bisnis, tapi dengan kemampuan masing-masing, gitu ya. Wadahnya adalah FMC. Seandainya setelah ada podcast ini nggak tahu nyebar kemana-mana. Kita nggak usah bicara Blora terlalu kecil lah ya, gitu. Kita mampu lah. Tinggal siapa yang bisa siapa yang bisa mengabulkan daripada penawaran-penawaran kita, gitu ya. Seandainya naik grade nih, provinsi yang ada podcast ini, wah ini FMC ini bagus nih, dengan apa-apa yang kalian sudah tawarkan, gitu. Contoh punya garapan lagu modern tapi kalian buat keroncong gitu-gitu ya. Ada yang melirik. Ya banyak lah, orang luar sana banyak yang punya uang, cuman nggak ada aja yang cara untuk kita berkomunikasi, gitu. Ada yang melirik itu. FMC ini sesiap itu nggak? Kita siap aja, Bang. Ya maksudnya siap itu adalah, ini kan industri ya. Heeh. Musik ini industri. Industri itu kan berarti kan kalau kita buat ini ya sebagai fisik, berarti kan ada pabrik, ada ini segala macam gitu ya. Kita kecilkan. Pabrik itu kan formula-formula yang diciptakan untuk menghadirkan apa keinginan daripada klien-klien kita, gitu ya. Betul. Misalnya contoh, Fran, saya ini calon presiden. Contoh, Ya, ya. contoh nih, ya kan gitu aja. Calon ini kan bebas-bebas saja. Saya punya uang sekian meter nih, ibaratnya gitu kan. Ketika saya ini dalam momen mau menjadi presiden, saya kan juga butuh hiburan-hiburan, menghadirkan hiburan-hiburan untuk pendukung-pendukung saya. FMC ini apakah sudah punya penawaran-penawaran untuk arah ke sana? Penawaran-penawaran apakah sudah punya konsepnya atau sedang menggarap konsepnya atau sudah siap semuanya tinggal jalan? Kalau Mati dari kau. kalau dari kami pribadi untuk job desk-nya sebenarnya sudah di tempatnya masing-masing. Betul. Aku tidak tanya itu. Tapi untuk persiapan ke arah sana mungkin kita lebih dalam setahun ke depan kita lebih fokus ke eh, apa ya ke ke pondasi dalamnya dulu. Kita masih bangun asas kekeluargaannya dulu. Karena mungkin untuk ke arah sana akan jika gini bang, sebuah perkumpulan atau sebuah forum ini akan jatuh ketika kita bilang ini adalah uang. Nggak bisa. Ketika abang bilang nggak bisa dan pada kenyataannya setelah ada uang kita akan bubar. Itu hukum alam aja. Nggak bisa juga. Toh pada kenyataannya kita bertahan sudah 4 tahun, kita tetap tenang walaupun ada uang. Oke. Apapun itulah kalau Heeh. bilang. Ada musisi namanya ini. Iya. Carandi. Iya. Randu Blatung. Cablora. Awalnya ya pasti berpikirnya gitu. Nggak ada ini segala macam. Sekarang kemana-mana dia main. Apa pernah dia bilang? Blora hebat, Blora. Nggak. Orientasinya akan berubah ketika waktunya itu sampai. Gini, segala sesuatu yang dianggap ringan, segala sesuatu yang dianggap sudah tertata dengan matang, tetap ada part-part yang nantinya akan kalian tabrak. Pertanyaan kan tadi simple. Ada uang nih, berapa meter, ya. Tapi kau harus merubah. Atau permintaannya seperti ini, seperti ini. Siap nggak? Ini kan terkait idealis. Ketika memang penawarannya adalah ekonomi, ya kan? Itu ekonomi kan? Apakah FMC ini sudah sesiap itu? Kenapa? Karena yang kita bahas di awal tadi itu adalah industri yang pertama, yang kedua adalah saat ini yang paling gampang untuk menembus panggung itu adalah era digital tadi, kan gitu. Menang kalian, besar kalian di era digital. Ada penawaran seperti itu. Kau akan ambil apa enggak? Ketika yang ditabrak adalah idealis tadi. Yang tak minta partnya cuma satu. Misal contoh, pop, dangdut, keroncong. Ketika yang lain ini enggak pakai nih. Kau sudah memikirkan hal itu enggak formulanya? Atau kau rembuk dengan yang lain, hardcore nih. Udah kita masukkan aja. Yang penting nanti saling
silang-silang aja. Nah, ini hal semacam ini sudah sering kita hadapi dalam 2 tahun terakhir ini. Mm-mm. Kita selalu bisa menyelesaikan konflik itu karena memang dasarnya memang dari kekeluargaan dulu. Iya, Udah bisa dibicarakan aja. berarti kan ketika memang ada penawaran, anggaplah, wah ini fantastis nilainya nih. Berarti kan FMC ini sudah siap berembuk. Sangat siap. Nah, berarti kan dengan kata lain, tadi kan kau bahas tentang apa namanya, berangkat dari rumah ini punya potensi masing-masing yang dibawa, Ya. gitu kan. Berarti ketika ada penawaran untuk eksisten, ya anggaplah gitu ya. Ini sebenarnya omongan egois sekali nih, kita bilang untuk eksistensi FMC. Sebenarnya kan, ya kita di Blora ini uang 10.000 juga udah bisa makan pakai nasi pecel gitu lah kira-kira ya. Tapi untuk peningkatan sumber daya manusianya, ini saran juga sebenarnya dari saya. Sebenarnya harus sudah dipikirkan ketika ada nominal yang lumayan besar, tapi pertanggungjawabannya juga makin, tingkat stresnya makin tinggi, terus harus semuanya harus mempunyai sifat legowo itu. Ketika misalnya minggu ini eventnya ini, anggaplah dia memang hardcore, tapi dia mampu untuk bawa dangdut disilang gitu. Apakah sudah sampai ke sana pemikirannya, atau ketika ngobrol-ngobrol ini baru terpikirkan? Enggak, kita udah fleksibel itu dari awal. Ya berarti kan aku nggak salah ngundang bintang tamu. Bebas. Tepuk tangan, lawan. Maksudnya adalah ketika di luar sana yang memiliki keinginan seperti yang tadi saya sampaikan, boleh di FMC, siap mereka. Dan mereka untuk urusan payment segala macam mereka sudah siap karena memang hari-hari ini mereka punya rekening perusahaan sendiri, sudah sematang itu mereka. Jadi harapan besarnya adalah ketika Blora ingin mengambil kesempatan ini, monggo. Ini anak-anak muda kita siap. Ketika Blora tidak sesiap itu, Blora tidak sesiap itu. Mereka tidak menutup kemungkinan dilirik orang-orang di luar sana yang memang, anggaplah orang-orang di luar sana itu uangnya banyak, terus gabut. Nah, aku punya uang nih, sekian ini, jalan-jalan lah. Tapi aku bawa ini semua nih anak-anak FMC, minta berapa mereka gitu. Seandainya ketika ada di luar sana seperti itu, saya melihat daripada hasil karya mereka, itu sebenarnya menjual. Nah, makanya tadi tak bahas itu terkait, ya namanya orang banyak uang kan kadang gabut, Bos. Ya, betul. Syaratnya gini tapi. Padahal mungkin nanti setelah jalan bisa longgar. Cuman memang gabut aja. Aku sudah menemukan orang yang itu soalnya. Ya, harapan saya kan sebagai, ya, teman Anda, Bos. Nah. Harapan saya itu teruslah gitu ya. Jangan berkecil hati, jangan berpikir yang teruslah gitu membangun ini, dan jangan pernah goyang dengan misalkan contoh Anda ditakut-takuti gitu ya dengan keadaan gitu. Anda ditakut-takuti dengan nggak mampu kalian nih. Gitu. Jangan. Jadi gini ya. Ini harapan. Harapan saya. Nah, silakan monggo. Ya. Sebenarnya benar juga yang Abang sampaikan tadi karena dengan kapan pula kita salah. Kalau di mata perempuan kita tempatnya salah. Nah, iya, tapi kan kau nggak perempuan, kau laki-laki. Dengan produknya FMC yang baru ini, teman-teman Mudiantara ini baru belum sampai kita cover sih ya. Baru kita bikin konten-konten pendek, kita konten-konten explore. Itu udah dilirik sama teman-teman komunitas di Solo, Surabaya, Malang dan sekitarnya. Halo Solo, harus Surabaya, halo Malang. Bahkan dari teman-teman Dora ada yang sempat DM di Instagram, Mas, teman-teman Mudiantara ini ada bosnya atau mandiri? Adalah bilang, ya, Enggak. bosnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada dasarnya ketika akan menjadi ego sekali, ketika teman-teman ini saya berikan kepada orang yang salah tempat. Iya. Di saat roti ini saya kembalikan kepada teman-teman yang berkompeten di bidangnya,
Kalau roti ini bisa dibawa pulang, kenapa harus kasihkan orang lain? Betul. Betul. Kalau masalah fasilitas, skill, jalanlah, Mm-mm. kita bisa saling tukar Ya, pengalaman. ya kayak tadi tak bilang itu Nah, kan. masalahnya cuma satu, kita terus berupaya membuat circle yang sehat, tidak ada hal semacam saling menjatuhkan Mm-mm. dalam sebuah keluarga. Kita awal dari keluarga kecil ini dulu, Tapi aku bilang dengan itu keluarga besar ini udah. Jangan kau bilang keluarga kecil. kecil hanya beberapa yang punya anak. Loh, enggak, Yang masih jomblo semua. Bu- Amit yang jomblo. Ya. bukan. Maksudnya adalah wadah FMC ini hari-hari ini sebenarnya sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi perbincangan umum. Gitu loh. Sama seperti yang Franz bilang. Ada yang nge-DM bosnya siapa sih? Itu kan perbincangan. Mhm. Di luar daripada hal tersebut. Gini Franz, hidup ini jangan sampai kita berkecil hati. Ya. Mimpi aja yang jauh, yang tinggi. Harapannya suatu hari nanti akan ada ruko 4 lantai dengan banner besar FMC. Kalian Ya, tidak, dari awal memang kita jalannya berawal dari mimpi. ya betul. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun lah, 4 tahun yang lalu, saya dikatakan bodoh dan saya dikatakan gila dengan mimpi besar saya. Tapi sekarang lu pintar apa masih bodoh? Apakah pada saat itu memang sebenarnya apa ya bahasa? Kalau bahasa Medannya kan merondok, Pak. Menyembunyikan. Nah, Apakah pada saat itu kau menyembunyikan potensimu agar tidak dicuri orang apa bagaimana kan harus kau jelaskan juga. enggak bang. Dalam arti gimana ya? Kalau kita punya sebuah keinginan atau sebuah mimpi, Ya, kalau nggak dijalani kita tetap stay di tempat tidur kan. ya. Itu kan pemikiran laki-laki kan gitu kan. Nah, Kenapa? Karena memang laki-laki ini dibebankan untuk keluar. Walaupun entah kemana ngalor ngidul. Gitu ya. Itu satu dulu. hmm, Terkait soal mimpi, cita-cita, keinginan, harapan. Memang kita selama hidup di dunia ini harus memiliki itu. Setidaknya ketika kita tidak bertanggung jawab penuh untuk keluarga atau orang yang ada di sekeliling kita yang kita sayangi dan cintai, kita punya cita-cita untuk mengangkat circle kita tadi. Dan ketika hal itu, Frans, ketika hal itu kita jadikan tolak ukur, gini ya, setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Ketika ada perkumpulan yang dapat rezeki satu agak besar, secara tidak langsung itu menutupi kekurangan daripada rezeki kawan-kawan yang lain. Nah, jadi makanya kenapa sebenarnya FMC ini atau NT sendirilah dari apa urakan modelnya ini segala macam aku udah lihat ada potensi di dalam dirimu. Hari inilah kau buktikan bahwasanya inilah yang tak pikirkan kemarin, inilah kejadiannya. Kira-kira gitu ya? iya betul. Ya kan? Persis ya? Nah, yang namanya perjalanan itu tidak akan mungkin stuck di situ kecuali kita mati. Ya. Karena ada istilah itu, dead man tells nothing itu. Orang mati nggak akan bisa cerita apa-apa. Orang yang menceritakan diri dia. Jadi, ayolah bareng-bareng menunjukkan. Gini aja, anggap aja tertantang. Kayak tadi kan bahasannya yang lirik malah dari Solo, dari mana. Jangan jadikan itu sebagai ajang, wah aku di Blora nggak dihargai. Nggak, jangan. Rubah, belokkan garisnya. Aku yang bawa Blora ini keluar. Memang misinya seperti itu, Ah. karena pada dasarnya Tepuk tangan dong, Bos. Nice. karena pada dasarnya seperti ini, Bang. Eh, ketika orang tetap menjudgment dari Tampilan. ya pakai persing, pakai ini anak hilang nih pasti hilang gitu. Makanya kan sesekali harus rapi-rapi juga, Bos. Nah, ketika kita bisa memberikan sebuah prestasi atau memberikan sebuah karya untuk rumah kita sendiri yang kita anggap Blora, kenapa harus dikasihkan orang lain? Iya, ini kan jadi kan memang ini sudah
menjadi apa ya, menjadi kejadian yang Indonesia khususnya ya, menjadi kejadian yang sering kali terjadi. Ketika masih merangkak-merangkak, tidak diperhatikan, ketika sudah bisa berlari, harapan daerah itu, ayolah, bawalah daerahmu, gitu. Itu akan menjadi PR, Pak. Bisa nggak kau menjaga hatimu tetap sayang dan cinta sama Blora ini? Nggak perlu dijawab, itu nanti yang jawab Udah aku lah, aja, udah ya. ada jawabannya juga. Kalau ditanya saya jawab. Insya Allah saya istiqomah bang untuk Blora bang. Kau istiqomah, rumah ini istiqomah. Kalau rumahnya pasti saya pastikan untuk attitude dan adabnya mereka istiqomah. Oke, catat ya, ini jejak sejarah karena jejak digital itu bisa diputar kapan aja nantinya gitu. Ketika FMC ini berubah, hari ini dia bilang, ya kita bertanggung jawab untuk Blora yang kita sayangi dan cintai. Ketika nanti suatu hari besar, terus tiba-tiba mungkin aku hubungin lah dia kan, jadi bos misalnya contoh. Ran, Amin, amin sih. ya, amin sih, amin. Iya. Amin nih, woi Bramton. Ya. Ketika nanti dia sudah menjadi bos, ya bos ini kan bisa nata apa aja. Nanti saya yang nagih, ya. Masyarakat Blora ketika nanti orang-orang ini jadi besar, saya orang pertama yang nagih ketika mereka lupa diri. Kita lempar ya air kencing aja semua ini sekalian. Gitu ya. Boleh, boleh. Bisa. Tepuk tangan lah. Wih. Oke, terus kan arahnya. Ini mungkin penutup part kedua ya. Apakah konsep yang matang ini pernah ditawarkan atau dilempar kepada, ya anggap aja gambaran-gambaran goblok lah ya, calon-calon investor atau orang-orang yang punya uang meteran gitu ya, pernah nggak terfikirkan gitu untuk ayolah kita punya ide gila-gilaan, cobalah cari di contoh apa LinkedIn atau mana-mana gitu yang tentang itu, pernah nggak punya konsep ya agak ngawur tapi matang, menawarkan kalau FFNC ini punya apa namanya seniman musisi yang bisa menghadirkan ini. Pernah nggak terpikirkan? Atau sudah pernah atau sudah ada langkah ke sana belum? Pernah terpikirkan, tapi kan sangat sering kita pikirkan untuk hal itu bang. Tapi kembali lagi gimana ya, circle-nya udah mungkin itu levelnya di atas kita ya. Mungkin hanya yang di atas kita ini apa? Siapa sih sebenarnya? Seperti ini. Kayak udah di komoditas ke. Jadi kalau udah dikomoditaskan, kita nggak mungkin terlibat di situ. Berarti kan dengan kata lain, 2010 gigs yang kami akhirnya wes lah, Jakarta tetap aja distributor gitu. Misalnya contoh gitu ya. Berarti kan hari ini terjadi masih terjadi, makanya kita memilih untuk mandiri. Oke. Berarti kan dengan kata lain, sebelum berperang itu sudah malas lah. Maksudnya sudah pasti kalah. Ya gitu. Tahu lah, tahu arahnya kemana. Makanya begitu kita ada dibilang tadi orang kaya gabut, dia bilang nanti akan saya modalin kita recording di sana, nanti kita nginap kita. Gitu. Saya bilang Afghanistan. Ya, dan itu anggapan saya ini. Iya. Nah terus kasihan juga teman-teman yang mempunyai keluarga, harus meninggalkan pekerjaannya, tapi dengan omong kosong yang harus. Jangan bilang omong kosong lah, PHP aja bilang. Ya, saya bilang ya seperti itulah, oke. Karena tidak memungkirkan juga bahwasanya kita udah di era digitalisasi. Nggak harus di brand dengan investor atau label musik. Iya. Label musik ini apa ya sekarang yang besar? Ya banyak label musik yang berdiri sendiri kok bang. Ya kalau dulu kan kayak Naga Suara, Sony, nah, seperti itu. Kalau nggak punya link masuk sana, jangan harap. Nggak gitu. Bisa memang. Nah, sampai hari ini memang terjadi. Itu pun baru halo udah sekian ratus juta kan gitu. Iya itu benar. Kalau sekarang nggak.
Ah, Joget pinggul kelihatan aja viral jadi artis. ya berarti kan oke. Ya, ya benar-benar. Itu terjadi, teman-teman. Ya, yang penting agak di atas lutut, ya kan? Ah, terus agak sedikit kelihatan, gampang. Tapi kan itu musiman, musiman itu musiman. 3 bulan, 6 bulan putus. Orang itu frustasi bisa jadi bunuh diri. Banyak terjadi lah. Mengonsumsi narkoba contohnya. Ya, aduh, seperti itu. Berarti konsep yang dibangun FMC ini hari ini adalah menembus panggung digital dulu. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Mm. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya ini kan kita kan lucu-lucuan aja balik lagi. Tidak menutup kemungkinan ketika ada investor gabut tadi, FMC ini juga sebenarnya sudah punya konsep sendiri untuk itu. Gitu ya kira-kira ya. Sudah siap. Jadi hari ini itu part kedua ini ya maksudnya. Pembahasannya adalah lebih mendalam ya, intip tentang kesiapan daripada kawan-kawan Frans musisi cepu forum Musisi cepu. FMC maksudnya forum musisi cepu. Dengan kata lain, apa yang dimulai daripada Nurani Bicara ini hari ini, pembahasan ini, podcastnya yang sudah ada berapa bulan ya Pak? Sudah 3-4 bulan tenggelam. Kita bahas tentang ini. Harapan besarnya adalah ayolah Blora, lirik lah ya. Jangan lirik Fransnya aja, lirik saya juga lah ya kan gitu bos ya kan. Karena tidak menutup kemungkinan di era digital ini dengan konten YouTube Nurani Bicara Podcast ini tidak menutup kemungkinan bisa aja Tuhan memberi jalan gitu ya. Dari mana-mana arahnya gitu. Dan memang tadi Frans sudah menjelaskan bahwasanya dia ini tidak akan menjadi kacang yang lupa kulitnya, bahasanya gitu ya. Karena memang mereka sudah punya keinginan untuk agar bagaimana mereka ini bisa menjadi bagian daripada promosi Blora sendiri. Gitu ya Fran kira-kira ya. Sangat betul. Ini nggak ada kepentingan politik tapi ini. Nanti tiba-tiba kok pengen jadi anggota dewan, Fran? Enggak ya? lah, Bang. Enggak ya? Ijazahnya udah dibakar semua kok. Oh iya. Tapi kan kalau mau kita bahas ijazah tuh gampang itu, Fran. Enggak lah. Enggak ya? Enggak ya ketika ada tawaran misalnya, Bang, kau nih jadi cocok nih di komisi. Ngepang aja makan perasaan soto. Tapi berguna bagi sekitarnya gitu aja. Intinya adalah dasarnya adalah bagaimana caranya Frans ini bisa membudidayakan dirinya. Ini anggap aja lah gitu ya, sebagai seni budaya tadi membudidayakan dirinya agar berguna untuk skup atau ruang lingkup kecilnya untuk kawan-kawan musisi ini diakomodir dia. Itu sebenarnya salah satu cita-cita yang mulia. Ditambah lagi ketika nanti besar, dia tidak akan melupakan Blora. Gitu ya, bos ya? Kira-kira ya? Iya, Bang. Oke ya? Ya, oke lah. Gitu ya. Kita mau panjang-panjang. Kenapa? Karena memang pembahasan yang seru itu ketika dibahas panjang-panjang, kita juga menyadari akan menjadi basi. Iya. Jadi sekian dulu podcast Nurani Bicara part kedua. Mendalam tentang apa sih itu forum musisi cepu dan sudah sejauh mana sih? Hingga apabila ada anggaplah investor gabut di luar, mereka sudah punya konsep itu dan sudah sematang itu. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.